Bangun, ayo naik pohon. Ya, ayo. Kamu duluan. Wah, tinggi ya. Hebat. Lihat kalian berdua, kalian suka kalung kakek ini ya? Ayo anjing, istirahatlah di pangkuan kakek. Bagus sekali. Ayo anjingku, lompat ke sini. Kucing juga, pegangan erat ya. Kita lari sekarang. Jangan sentuh api itu. Tenang, aku cuma mau lihat. Kamu selalu bikin masalah. Lebih baik takut daripada ceroboh. Wah, jangan berantem kalian. Persahabatan yang terbakar di lembah Lembang. Masa indah di bawah langit Lembang. Mungkin kalian melihat aku sekarang selalu mengejar setiap kucing yang lewat. Kalian mungkin mengira aku sangat benci pada mereka. Tapi, tahukah kamu, jauh sebelum gonggongan amarah ini ada, jantungku pernah berdetak hanya untuk melindungi seekor kucing. Namanya Cahaya. Dia adalah kucing putih paling cantik dengan mata sebiru langit pagi di Lembang, Jawa Barat. Dulu, kami tinggal di sebuah gubuk kecil di lereng bukit yang dingin. Di sana, kabut selalu menyapa kami setiap pagi. Kami hidup bersama seorang kakek tua yang kami panggil kakek. Hidup kami sangat miskin, tapi aku merasa menjadi makhluk paling beruntung di dunia ini. Setiap malam yang menusuk tulang, Cahaya akan meringkuk di atas punggungku yang berbulu tebal. Dia akan mendengkur halus, dan aku akan memastikan tubuhku tetap hangat agar dia tidak kedinginan. Kami bukan sekadar hewan peliharaan, kami adalah keluarga. Kakek sering berkata kepada kami, Awan, Cahaya, kalian adalah harta kakek yang paling berharga. Berjanjilah untuk selalu bersama, apapun yang terjadi. Aku menggonggong pelan dan Cahaya menjilat telingaku. Itu adalah janji suci kami di hadapan Allah. Harta terakhir dan janji setia. Kakek memiliki sebuah kalung emas tua. Itu adalah satu-satunya peninggalan nenek. Kakek selalu berkata bahwa jika suatu saat nanti beliau jatuh sakit atau kami tidak punya makanan lagi, kalung itulah yang akan menyelamatkan nyawa kami. Cahaya sangat sering memperhatikan kalung itu saat kakek meletakkannya di atas meja kayu yang rapuh. Aku tidak pernah menaruh curiga, karena aku sangat mempercayainya. Suatu hari, kakek jatuh sakit. Tubuhnya sangat panas dan beliau hanya bisa terbaring lemah. Aku terus menjilati tangan kakek yang gemetar, sementara Cahaya duduk diam di dekat jendela, seolah sedang memikirkan sesuatu. Alhamdulillah, saat itu kami masih punya sedikit simpanan beras. Tapi rasa takut mulai menghantuiku. Bagaimana jika kakek tidak kunjung sembuh? Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan melakukan apa saja untuk mereka berdua, bahkan jika aku harus memberikan nyawaku. Malam yang mengubah segalanya jadi abu. Malam itu, badai besar melanda Lembang. Angin kencang membuat lilin di atas meja terjatuh. Api dengan cepat merambat ke tirai tua yang kering. Dalam sekejap, gubuk kayu kami dipenuhi asap hitam yang mencekik. Aku terbangun karena rasa panas yang luar biasa. Aku melihat kakek pingsan di lantai karena terlalu banyak menghirup asap. Cahaya, cepat keluar, teriakku dalam bahasa hewan. Aku melihat Cahaya melompat ke atas meja. Dia menggigit kotak kecil berisi kalung emas kakek. Aku merasa lega. Dia sangat pintar karena ingat untuk menyelamatkan harta itu. Aku segera menggigit baju kakek dan menyeret tubuh beliau keluar dengan sekuat tenaga. Kakiku perih terkena percikan api, buluku terbakar, tapi aku tidak peduli. Aku harus menyelamatkan kakek. Saat aku berhasil membawa kakek ke halaman bawah pohon besar, aku menoleh ke belakang. Gubuk itu runtuh dimakan api. Cahaya sudah ada di sana. Dia membawa kotak emas itu dan berlari ke arah semak-semak yang gelap. Aku berteriak memanggilnya, tapi dia terus berlari menjauh. Detik-detik pengkhianatan di balik semak. Kakek tersadar dan terbatuk-batuk. Hal pertama yang beliau cari adalah kalung emas itu. Mana kalung nenek? Rintih kakek dengan suara serak. Aku segera berlari ke arah semak-semak tempat Cahaya pergi tadi. Aku menemukannya berdiri di sana. Tapi kotak itu sudah terbuka dan kosong. Cahaya nampak ketakutan dan gemetar. Di mana kalungnya? Tanyaku penuh penekanan. Cahaya mengeong dengan suara yang sangat aneh. Dia bilang ada sesuatu yang mengambilnya. Tapi aku tidak melihat siapa-siapa di sana. Aku hanya melihat jejak kaki kucing yang menjauh dari kotak itu. Hatiku hancur seketika. Di saat kakek sedang sekarat dan rumah kami musnah, apakah sahabat terbaikku justru tega menyembunyikan kalung itu untuk dirinya sendiri? Kamu pembohong, teriakku dengan gonggongan yang sangat keras.
Cahaya mencoba mendekat untuk menjelaskan sesuatu, tapi aku sudah terlanjur buta oleh amarah. Aku merasa dikhianati oleh makhluk yang paling aku sayangi. Luka yang menjadi musuh abadi. Kakek menangis tersedu-sedu, meratapi kemalangan kami. Beliau kehilangan rumah dan kehilangan satu-satunya kenangan dari nenek. Aku menatap mata Cahaya. Mata biru yang dulu aku cintai, kini nampak seperti mata pencuri bagiku. Sejak saat itu, Cahaya pergi meninggalkan kami tanpa membawa apa-apa. Aku mengira dia pergi karena malu atau mungkin dia sudah menyimpan kalung itu di tempat lain untuk dirinya sendiri. Aku tidak tahu bahwa malam itu, seekor musang jahat sebenarnya telah merebut kalung itu dari mulutnya dan Cahaya tidak mampu melawannya. Tapi aku tidak mau mendengar penjelasan apapun. Setiap kali aku melihat kucing, aku teringat akan kota kosong di balik semak-semak malam itu. Aku teringat air mata kakek yang jatuh di atas tanah Lembang yang dingin. Rasa sakit hati ini tidak pernah hilang. Luka ini terlalu dalam untuk disembuhkan. Janji kami untuk selalu bersama telah terbakar habis bersama gubuk itu, menyisakan kebencian yang akan aku bawa sampai nafasku yang terakhir. Itulah alasan mengapa setiap kali aku melihat bayangan kucing, yang aku rasakan hanyalah keinginan untuk mengejarnya dan menanyakan, di mana kamu simpan janji setia kita dulu.